Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Pojan Chan Ismail dengan NIM 2409531. Dan saya, Jessica Cynthia Frela Hutapea dengan NIM 2408530. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, khususnya mengenai sistem on-grid dan off-grid. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah dasar instalasi kelistrikan energi terbarukan yang mencakup pertama itu ada instalasi kelistrikannya, yang kedua itu komponennya yang bisa sampai ke beban, dan yang ketiga itu adalah ada ketiganya itu sendiri. eh Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat mudah dipahami. Pertama itu ada apa itu PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik. Energi yang digunakan berasal dari energi potensial air, yaitu perbedaan ketinggian air. Semakin tinggi jatuh air, maka energi yang dihasilkan juga semakin besar. Selain itu, debit air juga sangat berpengaruh. Semakin banyak air yang mengalir, maka putaran turbin akan semakin cepat dan daya listrik yang dihasilkan juga semakin besar. PLTA termasuk energi terbarukan karena memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis dan juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada prinsip kerja PLTA. Prinsip kerja PLTA sebenarnya cukup sederhana. Pertama, air ditampung di bendungan untuk menciptakan energi potensial. Kemudian air dialirkan melalui saluran menuju turbin. Saat air mengalir, energi potensial berubah menjadi energi kinetik yang memutar turbin. Turbin yang berputar ini kemudian menggerakkan generator. Generator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah listrik akan disalurkan ke jaringan untuk digunakan oleh konsumen. Jadi secara sederhana yaitu air menuju turbin untuk memutar generator dan generator menghasilkan listrik. Besarnya energi listrik dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu ketinggian jatuh air dan jumlah debit air. Daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu P dalam kilowatt daya sama dengan 9,8 H kali Q, yang dimana P itu tenaga yang dihasilkan dalam satuan kilowatt, H itu tinggi jatuh air dalam satuan meter, dan debit air dalam per detik, meter per detik malam. Daya yang dikeluarkan oleh generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi turbin dan generator dengan daya yang dihasilkan secara teoritis. Daya yang dihasilkan adalah hasil dari perkalian dari tinggi jatuh dan debit air. Maka dari itu, keberhasilan pembangkit tenaga listrik tergantung dari usaha untuk mendapatkan tinggi jatuh dan debit air yang efektif. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi pembangkit listrik tenaga air. Dibagi berdasarkan dua, yaitu klasifikasi PLTA berdasarkan kapasitas pembangkitan, yang mana itu ada 5, dimulai dari PLTA Pico Hydro yang kapasitas pembangkitnya kurang dari 0,5 kilowatt. PLTA Mikro Hydro itu 0,5 sampai 100 kilowatt, dan PLTA Mini Hydro 100 sampai 1000 kilowatt, dan PLTA skala kecil 1 sampai 10 megawatt, dan PLTA skala besar lebih dari 10 megawatt. Selanjutnya klasifikasi PLTA berdasarkan ketinggian atau head. Ada 3 klasifikasi ketinggian dalam head, yaitu head rendah, ketinggiannya yaitu 2 sampai 30 meter.
head menengah 30 sampai 100 meter. Dan yang terakhir, head paling tinggi yaitu lebih dari 100 meter. Komponen pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama itu ada reservoir. Reservoir ini berfungsi untuk menyimpan atau menaikkan tingkat permukaan air sehingga tinggi jatuh air atau head tadi dapat ditingkatkan yang akan berdampak pada besarnya energi potensial yang diterima oleh turbin. Yang kedua ada penstock. Komponen ini berfungsi untuk mengarahkan aliran air dari bendungan menuju turbin. Penstock pada umumnya dapat dikonstruksikan dari baja ataupun menggunakan beton sebagai bahan dasarnya. Ketiga itu ada turbin. Air yang mengalir melalui saluran pengalir akan menghantam kincir atau turbin, sehingga menciptakan energi kinetik yang memutar turbin tersebut. Turbin ada beberapa macam, yaitu turbin Prancis, turbin Boulton, atau turbin Kaplan. Tergantung pada karakteristik pembangkit listrik tenaga air dan perbedaan tinggi air yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang disalurkan oleh turbin menjadi energi listrik. Tegangan yang dihasilkan adalah tegangan bolak-balik atau AC dengan besar. Nilai tegangan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap tempat. Transformator. Komponen ini berfungsi untuk mengarahkan aliran air dari bendungan menuju turbin. Penstock pada umumnya dapat dikonstruksikan dari baja ataupun menggunakan beton sebagai bahan dasarnya. Selanjutnya ada jaringan transmisi. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA dikirim melalui jaringan transmisi menuju stasiun pembangkit tenaga listrik atau SUTED dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah untuk digunakan oleh konsumen. Ada manfaat pembangkit listrik tenaga air, salah satunya yaitu untuk energi terbarukan, ramah lingkungan, fleksibilitas operasional, biaya operasional yang rendah, stabilitas pasokan listrik, sumber listrik desentrasi, dan pemanfaatan multipurpose. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari PLTA itu yang pertama ada dampak lingkungannya seperti kebisingan dan segala lainnya. Yang kedua itu ada biaya investasi yang besar. Dan yang ketiga ada pengusur pemukiman. Dan yang terakhir adalah terpengaruh oleh perubahan iklim. Nah, apa sih itu sistem on-grid dan off-grid? Jadi, sistem on-grid itu adalah sistem yang terhubung langsung dengan jaringan PLN. Artinya, listrik yang dihasilkan bisa langsung digunakan tanpa perlu disimpan. Sistem ini lebih sederhana dan biasanya digunakan di daerah yang sudah memiliki jaringan listrik. Nah, sedangkan sistem off-grid sendiri adalah sistem yang tidak terhubung dengan PLN dan bekerja secara mandiri. Pada sistem ini, listrik harus disimpan terlebih dahulu dalam baterai sebelum digunakan. Sistem off-grid biasanya digunakan di daerah terpencil yang belum terjangkau listrik. Instalasi dari PLTA on-grid. Pada sistem on-grid, proses dimulai dari aliran air yang masuk melalui intake, kemudian dialirkan menuju turbin. Air tersebut memutar turbin dan menghasilkan energi mekanik. Turbin kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, listrik yang dihasilkan akan dikontrol oleh ELC atau Electronic Load Controller untuk menjaga kestabilan daya dan frekuensi. Setelah itu, listrik akan disinkronkan dengan jaringan PLN menggunakan synchronizer. Sinkronisasi ini penting agar tegangan dan frekuensi sesuai dengan jaringan. Kemudian listrik disalurkan melalui jaringan transmisi dan digunakan oleh konsumen seperti rumah tangga dan industri.
Eh, Selanjutnya ada instalasi PLTA off-grid. Pada sistem off-grid, alurnya hampir sama dengan di awal. Air mengalir dan memutar turbin, lalu generator menghasilkan listrik. Namun perbedaannya adalah listrik tidak langsung digunakan. Listrik tersebut dahulu masuk ke controller untuk diatur kestabilannya. Kemudian, listrik disimpan dalam baterai. Baterai ini berfungsi sebagai penyimpanan energi listrik agar tetap tersedia. Setelah itu, inverter mengubah listrik dari DC menjadi AC. Barulah listrik dapat digunakan oleh beban seperti rumah dan peralatan listrik. Pada sistem off-grid, listrik yang dihasilkan tidak langsung digunakan, tapi disimpan terlebih dahulu dalam baterai dan diubah menjadi AC sehingga sistem dapat bekerja secara mandiri tanpa terhubung dengan jaringan listrik utama. Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini ada komponen PLTA on-grid. Pada sistem ini terhubung langsung dengan jaringan PLN sehingga listrik yang dihasilkan itu dapat langsung disalurkan tanpa memerlukan baterai. Nah, lalu untuk komponen utamanya itu, yang pertama itu dimulai dari turbin. Jadi, turbin ini yang berfungsi mengubah energi air menjadi energi mekanik berupa putaran. Putaran ini kemudian diteruskan ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi listrik. Selanjutnya, terdapat Electronic Load Controller atau ELC yang berfungsi menjaga kestabilan daya dan frekuensi listrik yang dihasilkan. Setelah itu, digunakan synchronizer untuk menyamakan tegangan, frekuensi, dan fasa dengan jaringan PLN agar proses penyaluran listrik dapat berjalan dengan aman. Boleh next. Selanjutnya, listrik melewati transformator atau trafo yang berfungsi menyesuaikan tegangan agar sesuai dengan standar jaringan transmisi. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan sistem proteksi seperti MCB dan relay yang berfungsi melindungi peralatan dari gangguan seperti arus lebih, korsleting, maupun ketidakstabilan tegangan. Selanjutnya, listrik yang sudah stabil kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi atau grid menuju konsumen. Pada beberapa sistem, digunakan kWh meter ekspor-impor untuk mengukur energi listrik yang disalurkan ke PLN. Terakhir, terdapat gardu atau switchyard yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dan distribusi listrik, terutama pada pembangkit dengan skala besar. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat komponen PLTA off-grid atau standalone. Pada sistem PLTA off-grid atau standalone, sistem ini tidak terhubung dengan jaringan PLN, sehingga listrik yang dihasilkan harus disimpan terlebih dahulu sebelum digunakan. Komponen utamanya dimulai dari turbin yang berfungsi mengubah energi air menjadi energi mekanik. Putaran dari turbin kemudian diteruskan ke generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, baik dalam bentuk AC maupun DC, tergantung sistem. Selanjutnya, listrik masuk ke charge controller atau regulator yang berfungsi mengatur arus dan tegangan agar pengisian baterai tetap stabil dan tidak terjadi overcharge. Selanjutnya, energi listrik kemudian disimpan dalam baterai bank atau baterai sehingga listrik tetap tersedia meskipun alirannya tidak stabil. Selain itu, terdapat Electronic Load Controller atau ELC yang membantu menjaga kestabilan frekuensi dan daya pada sistem mikrohidro. Kemudian, inverter digunakan untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC, sehingga dapat digunakan oleh peralatan listrik seperti rumah tangga dan industri kecil. Boleh di next. Selanjutnya,
Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui panel distribusi ke berbagai beban pengguna. Sistem ini juga dilengkapi dengan sistem proteksi seperti MCB, fuse, dan relay untuk melindungi dari arus lebih dan korsleting. Nah, selain itu, terdapat juga grounding atau pentanahan untuk melindungi dari bahaya sengatan listrik dan petir. Terakhir, itu ada seluruh komponennya itu dihubungkan oleh kabel instalasi, serta dilengkapi alat monitoring seperti voltmeter dan ammeter untuk memantau kinerja sistem secara keseluruhan. Well, next. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang K3 pada PLTA yang on-grid dan off-grid. Kepanjangan K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini logonya. Next. Baik, dalam sistem PLTA, penggunaan APD atau alat pelindung diri itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena APD itu untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko kecelakaan kerja. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja, kita harus memakai APD ini karena itu apa ya? Namanya satu udah ituin di dalam K3-nya, teman-teman. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa jenis APD yang digunakan. Antara lain, di sini ada baju kerja atau wear pack. Nah, fungsinya itu berfungsi melindungi tubuh dari panas, percikan, dan bahaya dari mesin maupun listrik. Selanjutnya, terdapat helm keselamatan yang digunakan untuk melindungi kepala dari benturan maupun benda jatuh di area kerja. Nah, untuk em, baju kerja dan helm keselamatan ini memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, untuk warnanya juga itu tuh ada maknanya tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan helm putih itu untuk manajer, habis itu untuk K3 misalkan itu memakai helm yang warna merah seperti itu. Lalu untuk bajunya juga, jadi disesuaikan mau bekerja, mau membenarkan apa gitu, mau bekerja apa untuk pekerjaan resiko, dan itu juga harus disesuaikan. Selanjutnya, di situ ada sepatu safety, itu harus karena untuk mencegah sengatan listrik dan melindungi kaki dari benda berat. Boleh next. Kemudian, terdapat sarung tangan isolasi yang berfungsi melindungi tangan dari kontak langsung dengan arus listrik. Jika kita tidak memakai ini, kita bisa langsung tersengat listrik. Jadi, ini sangat penting ya, teman-teman. Lalu untuk kacamata pengaman juga digunakan untuk melindungi mata dari debu maupun percikan saat bekerja. Selain itu, terdapat earplug atau earmuff yang digunakan untuk melindungi pendengaran dari kebisingan tinggi, terutama di area turbin dan generator. Jadi ini juga penting ya teman-teman, selain baju kerja dan helm keselamatan. Nah, selanjutnya, pokoknya dengan penggunaan APD yang lengkap itu, maka risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan keselamatan pekerja lebih terjamin. Selanjutnya, ada prosedur keselamatan kerja. Jadi di sini itu ada LOTO atau lockout, talkout. Nah, itu tuh pengaman sumber energi seperti listrik dan air saat melakukan perbaikan agar tidak terjadi kecelakaan akibat sistem yang tiba-tiba aktif. Jadi jangan menyepelekan si loto ini ya teman-teman, karena loto ini sangat penting. Selanjutnya ada apa, permit to work atau izin kerja. Nah, ini tuh wajib dimiliki sebelum melakukan pekerjaan di area berisiko tinggi sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan pekerja. Selain itu, sistem grounding atau pembumian atau pentanahan juga diterapkan untuk mencegah bahaya sengatan listrik dan kebocoran arus. Next. Kemudian di sini ada sistem proteksi listrik seperti MCB, relay, dan fuse untuk mencegah gangguan listrik. Terakhir,
dipasang rambu dan pembatas area berbahaya sebagai peringatan agar pekerja lebih waspada di lingkungan kerja. Jadi dengan adanya prosedur keselamatan ini, risiko kecelakaan kerja juga dapat diminimalisir ya teman-teman. Dan pekerjaan tuh bisa dilakukan dengan lebih aman. Oke, boleh di next. Baik, sekarang yang cek itu ada keselamatan operasional. Selain penggunaan APD dan prosedur kerja, keselamatan operasional juga sangat penting dalam sistem PLTA agar pembangkit dapat berjalan dengan aman dan stabil. Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu pemantauan kondisi peralatan secara rutin seperti turbin, generator, dan sistem kelistrikan untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan dan perawatan berkala atau maintenance guna mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan gangguan atau kecelakaan. Habis itu juga ada operator yang harus memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan standar operasional, termasuk menjaga kestabilan tegangan, arus, dan frekuensi listrik. Selanjutnya, sistem dilengkapi dengan alat monitoring seperti voltmeter, ammeter, dan indikator lainnya untuk memantau kinerja secara real time. Jadi di sini tuh ada yang saya jelaskan tadi, ada groundingnya juga, lalu ada untuk kalau ada kebakaran gitu. Boleh di next. Nah, ini juga ada pemeliharaan atau maintenance yang sudah saya sebut tadi sebelumnya. Jadi di sini tuh ada pembersihan trace rack, pemeriksaan generator, dan pemeriksaan kabel dan paralel. Itu jadi yang pertama itu yang pembersihan trace rack itu mencegah penyumbatan aliran air ke turbin. Selanjutnya pemeriksaan generator. Pemeriksaan generator itu meliputi oli dan sistem pendingin. Selanjutnya pemeriksaan kabel dan panel itu menghindari korsleting dan kerusakan instalasi. Boleh di next. Selanjutnya ada perbedaan K3. PLT on-grid dan off-grid. Jadi di sini yang pertama itu untuk PLTA on-grid itu tuh ada resiko tegangan tinggi dari jaringan listrik. Yang kedua ada kemungkinan backfeed atau arus balik dari grid. Selanjutnya kita juga harus hati-hati saat sinkronisasi tegangan, frekuensi, dan fuse. Habis itu kita juga harus kita ada trafo dan transmisi yang bisa berbahaya. Next. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada risiko baterai panas atau overheat. Lalu bisa muncul gas berbahaya atau hidrogen, itu ada logonya, bisa meledak juga. Di situ ada risiko kebocoran baterai. Lalu di sini ada risiko dari inverter listrik. Next. Itu untuk yang off-grid. Boleh di next. Oke, baik. Jadi nanti di sini tuh ada link YouTube-nya. Jadi kesimpulannya dari PPT yang kita bawakan, PLTA itu merupakan solusi energi terbarukan yang memanfaatkan kekuatan air untuk menghasilkan listrik. Sistem on-grid terhubung langsung dengan PLN, sedangkan off-grid mampu bekerja mandiri dengan penyimpanan energi. Dengan pemilihan komponen yang tepat dan penerapan ketiga yang baik, PLTA dapat beroperasi secara aman, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan energi masa depan. Baik, sekian dari kami. Saya Jessica dan partner saya Fauzan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih.